baik, Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Engkau Bapa yang kami kasihi Tuhan, kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mencukupkan segala kebutuhan kami, Bapa yang menjagai kami dari segala yang jahat, dan Engkaulah sumber kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan guru, dengan teman. Di dalam Zoom ini kami rindu bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran-Mu. Tolong kami agar kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan, agar kami bisa mengerti betapa dalamnya, betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Berkati Joy, berkati Ferdi, berkati Ara, dan juga berkati Matthew, agar mereka pun bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yuk, anak-anak. Amin, Ferdi. Gak kedengaran. Suara Mister masuk nggak ya ke HP Ferdi? Oke. Anak-anak buka Alkitab kita. Siapa yang bisa nebak ayat apa yang akan kita bahas? Ayo, Mister Daru kalau bagikan devotion selalu beruntun ya. Kemarin sudah di Matius berapa? Siapa yang bisa nebak hari ini kita belajar apa? Ayo, siapa yang bisa nebak? Kemarin Matius berapa, Dek? Matius 8. Ayat berapa? Matius 8. Ayat 5 sampai 13. Berarti sekarang kita baca ayat berapa? Ayat 14. Ayat 14, betul ya. Mister Daru bacakan ya, anak-anak dengarkan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ayat 14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Oke, selamat datang Alfa. Ya, Mister. Oke, hari ini kita baca di Matius 8 ayat 13
14 sampai 17. Ya. Nah, anak-anak, di sini kita lihat bahwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Bahkan ada yang kerasukan setan, Yesus sembuhkan dia dengan cara mengusir setan itu. Ya. Jadi adik-adik, kita anak-anak kita bisa lihat ya bahwa Tuhan kita, Yesus yang kita sembah itu berkuasa. Ya. Bukan cuma berkuasa tapi ini poin yang penting, ayat 17. Ya. Ayat 17. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya. Tuhan Yesus beda dengan dokter. Ya. Kalau dokter, kita sakit, kita dikasih obat, kita sembuh. Tapi Yesus, kita sakit, kesakitan kita, penderitaan kita itu diambilnya dan dimasukkan dalam dirinya, lalu dibawa ke salib. Jadi berbeda sekali. Yesus menanggung penderitaan dan kelemahan kita. Memikul kelemahan dan menanggung penyakit kita. Oke, hari ini coba anak-anak bisa share apa kelemahan kalian. Dan apa sakit saat ini penyakit kalian. Yesus mau menanggung itu semua. Kalau kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Paham ya? Oke, apa pertanyaannya? Sebutkan kelemahan kalian dan penyakit kalian. Tuhan mau itu disembuhkan. Tuhan mau itu ditanggung oleh Dia. Siapa yang bersedia duluan sebelum Mister Daru tunjuk? Boleh matikan mikrofonnya. Siapa yang bisa nyebutkan penyakitnya atau kelemahannya apa? Belum ada? Mister tunjuk ya. Joy, silakan Joy. Apa kelemahan Joy? Apa penyakit Joy yang pengen banget Tuhan pukul? Kelemahannya. Boleh. Kelemahannya tuh tidak punya. Ketakutan, Mister. Oh. Takut apa? Hah? Yang detail ya. Kayak ada suara-suara apa itu kayak takut hantu. Oh, gitu ya. Tuhan Yesus mau memikul ketakutannya Joy ya. Kadang-kadang kita dengar suara itu karena sendirian ya. Ada Yesus mau nemenin Joy ya. Jadi Joy nggak usah takut. Hantu tuh ada nggak sih? Setan tuh ada nggak sih? Ada. Ya, roh-roh jahat ada nggak? Ada, di Alkitab nih baru kita baca, ada. Tetapi Yesus kita lebih dahsyat. Ya. Dia yang akan menemani kita sehingga kita memikul kelemahan kita. Dia yang memampukan kita ya. Ya Joy ya, Tuhan Yesus bersama Joy. Oke, ada yang lain berikutnya? Oh, baru masuk Vano ya. Vano buka Matius 8 ayat 17 ya. Nanti Mister tanya. Ferdi, bisa sebutkan penyakit atau kelemahanmu yang pengen banget dan kita percaya bahwa Yesus akan memikulnya buat kita. Bisa Ferdi? Takut gelap. Takut gelap. Terus? Udah. Oke. Ada firman Tuhan kayak gini. Yesus adalah terang dunia. Jadi selama kamu tahu ada Yesus dalam diri kamu walaupun gelap kamu nggak akan takut. Ya, karena kamu bisa ngeliat terang karena ada Yesus. Oke Ferdi ya. Kegelapan tuh memang ada loh anak-anak. Gelap itu memang ada, betul ada. Ya. Tetapi kita harus tahu bahwa Yesus kita pun hadir di sana. Yesus menemani kita di saat gelap. Ya. Oke? Berani ya Ferdi ya? Percaya bahwa Yesus itu memikul kelemahan Ferdi.
Oke, Ferdi. Ya, Lanjut. Mister. Satu orang terakhir, siapa yang bersedia ya? Ayo, siapa yang bersedia? Oh, Matthew, matikan mikrofon. Ayo, silakan Matthew. Saya sih pengen Tuhan mengambil sesak nafas saya selalu sesak nafas, Mister. Dari kapan kamu sesak napas? Mister baru tahu. Sejak kelas 1. Oh. Asma? Atau apa? Ya sesak nafas kayak biasa gitu, saya tiap malam kayak nggak bisa tidur gara-gara selalu gitu. Oke, ya, sip lah. Madu corona juga suka gitu. Kalau yang lain sih enggak, saya malah lebih suka kalau saya kayak sesak nafas gitu, saya jadi lebih suka menyendiri aja. Oke, ya, ya, kita percaya bahwa Yesus sudah memikul penyakit kita, ya, menanggung penyakit kita. Dia juga ngerasakan penyakit kita ya, sakitnya kita. Oke, kita akan doakan nanti ya. Alfa, sudah bisa jawab? Kasih tanda, kalau bisa biar nggak buang-buang waktu. Oke, lanjut. Ara. Takutnya saya pas mau tidur, Mister. Kenapa? Ya, kalau TV udah matiin, lampu dimatiin, mulai merinding saya. Hampir sama kayak Ferdi ya. Agak takut gelap juga nih. Pokoknya percayalah. Kalau ada Yesus, ya, kita percaya Yesus Maha Hadir, terang itu ada. Jadi kita percaya Tuhan melindungi kita. Ya. Oke, Ara. Tuhan Yesus angkat ketakutanmu. Vano. Ya, Mister. Ayo, kira-kira apa nih? Kamu punya kelemahan atau penyakit yang pengen banget Tuhan tanggung? Malas belajar, Mister. Oh, kelemahannya ya, malas belajar. Gimana caranya mengatasinya? Oh ya, caranya ya. Ya, percaya gini loh, Vano. Anak-anak tahu nggak? Yesus waktu kecil itu dia bekerja sebagai apa? Bapaknya Yesus kan Itu kayak kayu-kayu tuh, Mister. Potong kayu tuh, Mister. tukang kayu ya, Ya. yang bikin pintu, yang bikin jendela, bikin kusen. Itu ahlinya Yesus. Jadi Yesus tuh rajin ya anak-anak ya. Jadi kalau ada Yesus dalam kalian, Yesus yang membuat kalian rajin. Ya. Bukan karena usaha kita, ya. Itu karunia Tuhan. Tuhan akan mampukan kalian jadi rajin. Ya. Makanya kalian perlu sekali mengenal Yesus. Yesus yang memampukan kalian. Yesus yang angkat kemalasan kalian sehingga kalian berubah. Ketika kalian mengalami berjumpa dengan Yesus, kalian menjadi pribadi yang berbeda. Tadi yang takut gelap, tidak lagi menjadi takut gelap. Yang tadi takut sama suara-suara, dikira setan, nggak takut lagi. Yang dulunya seorang pemarah, ya, pemalas, tapi kalau berjumpa dengan Yesus, kita berubah anak-anak. Oke? Bisa Vano ya? Karena ada Yesus. Bukan karena Vano kuat-kuatin. Kalau kita kuat-kuatin capek sendiri. Oh ya, Vano kemarin tuntas ya belajarnya ya? Selesai. Biasanya nggak selesai, ini kemarin selesai. Salut dulu buat Vano. Oke, berikutnya Olin. Saya mau alergi, gatal saya hilang. Alergi. Gatalnya gara-gara apa kemarin Olin? Angin atau makan udang? Kalau kena dingin itu, kalau nggak bisa kena dingin banget gitu loh, Mister. Oh, kerumutan. Ya, penyakit kita Yesus tanggung ya. Ya, jadi Yesus juga ngerasakan apa yang Olin rasakan. Jadi penyakit kita yang ditanggungnya. Oke, pasti sembuh. Terakhir, Tian. Tian, kita baca Matius 8 ayat 17.
Ya. Yesus nyembuhkan orang sakit, dengerin aja dulu. Nggak ada waktu buat membaca. Tian, perhatikan suara Mister Daru aja. Ya. Matius 8 ayat 17, hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya. Jadi kayak gini. Tian punya nggak kelemahan? Tian punya nggak penyakit? Itu yang mau diangkat sama Tuhan. Silakan Tian, ada? Kelemahanmu apa? Ada, Mister. Apa? Ayo. Ayo bicara. Dihina, Mister. Oh, dihina. Oke. Siapa yang hina Tian? Teman-teman rumah. Oh, teman di rumah. Aduh. Oke. Sip, matikan dulu mikrofonnya. Karena ada suara lain di rumahnya Tian. Jadi anak-anak, kalian tahu nggak? Yesus ketika memikul salib ke Bukit Golgota, itu orang-orang itu menghina Yesus loh. Ya, orang-orang menghina Yesus, meludahi Yesus, memukul mukanya Yesus, menganggap Yesus sebagai penjahat, dihina mati-matian. Jadi apa yang Tian rasakan itu juga Yesus pernah rasakan. Dia menanggung juga kelemahan kita, penderitaan kita ya. Jadi kita percaya Yesus akan memuliakan kita ya. Bagian kita, Tian nggak boleh marah ya. Sama seperti Yesus ketika dihina, ketika dipukul, ketika diludahi orang, dia nggak marah. Tapi dia berdoa, memberkati mereka. Ya, Tian bisa ya. Bukan karena Tian loh yang coba-coba, aku bisa, aku kuat. Kita kuat-kuatin enggak. Tapi karena ada Yesus, itu yang mampukan kita. Mampukan Tian untuk mendoakan orang lain. Oke, anak-anak. Pokoknya karena ada Yesus, dia menanggung kelemahan dan penderitaan kita, maka kita menjadi pribadi yang berbeda. Kita mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa karena dia ada di dalam kita. Amin. Yuk kita berdoa karena anak kelas 2 akan devotion juga jam 9.30. Jadi adiknya Joy, adiknya Tian, adiknya Alfa. Itu mau Zoom. Yuk kita berdoa. Alfa matikan mikrofonnya dulu. Oke, sip. Terima kasih. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih sudah mengirim Yesus bagi kami. Mengutus Yesus untuk mati bagi kami. Sehingga penderitaan kami, kelemahan kami, itu Yesus pikul. Kami yang dulunya takut akan gelap, kami yang dulunya takut dihina, kami yang malas, kami Tuhan menjadi pribadi yang berubah. Karena Yesus sudah angkut sifat-sifat buruk kami, penderitaan kami, dan Yesus sudah pakukan itu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang mengubahkan kami, Engkau yang memberikan kami keberanian, karena Engkau lah terang bagi kami, Engkau lah kekuatan bagi kami. Demikian juga kami berdoa buat Matthew, buat penyakit sesak napas dia. Kami berdoa, kami memberkati. Biar sungguh kasih Tuhan itu benar-benar terjadi. Yesus pun menderita penderitaan yang sama dialami Matthew, dan Yesus mau Matthew disembuhkan. Dan Yesus mau berikan rencana yang indah, yang ajaib bagi Matthew. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa mendukung saudara kami, teman kami Olin Tuhan yang alergi, dingin Tuhan. Jika kena angin dingin dia alergi. Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, Olin sudah disembuhkan. Oleh penderitaan Yesus di kayu salib, setiap kami Tuhan dilepaskan daripada sakit penyakit karena Engkau yang sudah menanggung penderitaan kami. Dan kami berjalan Tuhan dengan iman bahwa ketika kami sakit, kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan pun menyertai kami. Tuhan pun melindungi kami. Tuhan pun memberkati kami. Dan itu kami berdoa buat Olin, agar Olin pun bisa disembuhkan dan bisa beraktivitas sehingga dia tidak terganggu dalam belajar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur buat pagi hari ini. Oleh firman yang sudah menyelamatkan kami, firman yang mengubahkan kehidupan kami, dan firman yang memberikan kami kekuatan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Yang adiknya mau nge-Zoom, silahkan tinggalkan live. Biar ada waktu untuk persiapkan Zoom berikutnya. Yang lain kalau mau sapa-sapa silahkan.
Hai Glory. Tian silahkan live. Biar HP-nya nanti dipakai Mika buat Zoom. Alfa juga boleh. Yang lain silahkan saling sapa. Kalau mau kerja sama dengan teman, ada PR, ada tugas yang berat, silahkan. Mumpung ada Zoom-nya ini. Alfa, Tian, ayo keluar dari Zoom, biar adik kalian bisa nge-Zoom. Dadah, Alfa, Data, Tian. Yang lain? Bye-bye, bye-bye semuanya. Dadah. Sama-sama. Oke, silahkan nih kalau mau diskusi. Pano kah? Mau tanya arah kah? Matematika gimana cara ngerjainnya? Boleh. Mumpung ada di sini. Oh, Tian masih di sini kah? Ntar, Mister keluarkan aja Tian. Biar dia bisa. Remove aja. Olin, gimana kabar Olin? Baik-baik aja, Mister. Kemarin kemana? Kapan terakhir kamu alergi itu? Kapan lah? Kalau malam tadi kayaknya ada deh. Oh, jadi itu yang bikin ganggu, nggak bisa belajar ya, nggak tuntas belajarnya, nggak selesai. Gimana Olin? Halo, tes tes. Iya. Oke deh. Kabarin ya Olin ya, Mister. Olin sakit, jadi susah belajar. Itu jadi Mister bisa tahu, bisa kasih toleransi. Jadi kalau diam aja itu Mister anggap kabur. Tapi kalau ngabarin Mister kayak gini saya belum bisa ngumpul tepat waktu, itu Mister anggap izin. Ya. Tapi kalau nggak ada kabar, Mister anggap kabur ya. Oke, itu aja ya. Olin, semangat belajar buat hari ini. Vano. Vano. Ya, Mister. Hari ini belajar sendiri ya, tanpa ditolong Mister Daru. Kemarin kan Vano Ya. ke sekolah. Harus tuntas ya Vano ya. Sampai selesai. Ya. Ara, Ata, ada kesan-kesan atau ngasih semangat buat temannya? Oke, kalau nggak ada, see you. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Iya.